Masih banyak, ini hanya sekilas saja. Maka di zaman dulu Abah Sepuh, kita balik lagi sebentar, orang-orang yang mengambil tuntunan talqin dzikir seperti kita tidak gampang di masa beliau. Pada zaman beliau, datang ke Abah Sepuh, Assalamualaikum, ditanya, muncul kurang Sunda, ada bahasa Sunda, ayah naon, mau apa? Bah, saya mau belajar dzikir. Bagus, kata Abah Sepuh. Tapi tidak sekarang ya nak, nanti saja. Sekarang pulang aja dulu. Setelah tamu mau pulang, sebentar jangan pulang. Puasa ya 40 hari. Nggih. Setelah mau pulang pamit, sebentar. Puasanya mutih. Puasanya mutih. Mutih itu hanya minum air mineral sama nasi. Itu. Selesai 40 hari puasa ini si calon murid datang lagi ke beliau, matur madep, kata Abah Sepuh, kadang-kadangnya begini, puasanya diulang lagi ya, puasanya diulang lagi ya. Coba kalau kita datang ke sini, ini jamaah minta talqin, kata saya boleh, tapi tidak sekarang. Puasa dulu 40 hari mutih. Mutih itu cuma minum air mineral sama makan nasi. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Nggak datang lagi pundung. Ya, bahkan ada seorang ustadz ngatur sama saya, maaf, Assalamualaikum, manggil sayanya Assalamualaikum Ustaz. Dia nggak memperkenalkan diri. Assalamualaikum bahasanya. Saya mau talqin kapan kira-kira bisanya? Kata saya insya Allah hari anu. Oh kalau hari anu katanya saya sibuk, nggak bisa. Tolong hari yang lain saja. Istimewa nggak orang seperti itu? Yo. Saya dikasih tahu pembimbing saya Abah Idris di Sumedang. Beliau waktu membimbing saya baru belajar dzikirnya 43 tahun. Saya tanya, karena beliau banyak keistimewaan, banyak kelebihan secara lahiriah, ya Allah berikan karmatul hisiyah. Saya sering tanya, Abah kok Allah berikan kemampuan seperti itu, apa rahasianya? Kata Abah, kata saya Hizib Syaifi, bukan Raden, masih ingat, selalu panggil saya Raden, dan bukan. Apa? Dikir. Berapa Abah dikirnya? Abah mah belum bisa banyak, dan tiap malam baru bisa dikir 12.000 dikirnya. Namanya Abah Idris, membimbing saya di Sumedang. Itu. Tuh. Kalau kita hanya nggak kembali lagi ya, pundung ya, purik ya. Berterima kasihlah kepada beliau semuanya. Berterima kasihlah kepada beliau. Kenapa harus berterima kasih pada beliau? Di zaman Abah Sepuh seperti itu. Maka di zaman beliau sama beliau diperbaharui, makanya beliau adalah mursyid kamil mukamil al-mujadid, pembaharui di dalam dunia thariqah, khususnya thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Di masa kemursidan beliau, siapapun yang datang ke Suryalaya, siapapun yang datang ke para wakil talqin, ya mau kapanpun itu datang, siapapun, mau kiai bukan kiai, yang kaya yang miskin, orang kota orang kampung, tidak ditanya latar belakangnya, siapapun datang meminta, ditanya siap, sama-sama belajar mengamalkan, biiznillah insyaallah siap, diberikan tuntunan. Yuk. Tidak pemurah, bagaimana beliau?
Tidak welas asih gimana beliau 3,5 tahun untuk mengambil satu titik yang disimpan dalam kalbu kita itu. 3,5 tahun tidak tidur siang dan malam. Kira-kira nih Bapak Ibu kalau disuruh riadoh tidak tidur siang dan malam 3,5 tahun kira-kira bagaimana? Lah, jangankan segitu, semalam sehari semalam, anak-anak saya didik untuk riadoh banyak yang tumbang. 3 hari, Selasa, Rabu, dari Kamis pagi melek sampai malam Jumat pagi-pagi, padahal cuma 3 hari, sampai beli beras Jepang. Apa sama adiknya? Beli beras Jepang dong yang paling enak. Ini 2 hari udah nggak makan enak. Baru 2 hari. Ya, baru 2 hari Muti sudah minta beras yang paling enak, beras Jepang katanya. Tuh. Maka di masa kemursidan beliau, siapapun yang datang dengan sukarela diberikan dan tanpa mahar, tanpa imbalan. Tidak ada yang dipinta uang, tidak ada yang dipinta apapun, hanya satu dipintanya, ya, siap untuk mengamalkan. Bahasanya begini, siap untuk sama-sama belajar mengamalkan. Seringkali jawab insya Allah diberikan. Alhamdulillah. Banyak pengalaman pribadi saya yang tidak mungkin disampaikan di halayak umum, ya, dalam perjalanan kerohanian mengenal siapa beliau. Tapi yang saya sampaikan tadi, manqobah tadi, sumbernya dari salah satu keluarga beliau. Siapa beliau? Selain keluarga, selain wakil talqin, Profesor Dr. Kiai Haji Zuhaya. Saudara pangersa apa? Bahkan di suatu hari pengalaman pribadi saya, ya, dipertegas oleh satu pengalaman. Waktu itu saya menghadiri acara akikoh di Kalibata. Ada grup hadrah, murid-muridnya Al-Maghfur Habib Munzir Al-Musawa. Kalau saya tidak lupa pemimpinnya namanya Kiai Sodik. Diundang untuk hadrah di rumah Sohibul Hajat. Setelah beberapa menit saya menyampaikan tausiah tentang beliau minta izin, Kiai, selesai antum tausiah saya pinjam mikronnya. Ada apa kata saya? Dipinjam. Namanya Kiai Sodik. Beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada para jamaah murid kumpul semuanya. Kata beliau, berbahagialah kita pada pagi hari ini menjelang siang dipertemukan dengan salah satu khalifahnya, Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Apa kata Kiai Sodik? Kata guru saya, kata beliau ini adalah murid daripada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Habib Munzir Al-Musawwa. Kata Kiai Sodik, kata guru saya Habib Munzir Al-Musawwa, Abah Anom atau Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang lebih dikenal dengan panggilan Abah Anom adalah Sultanul Aulia fi hada zaman. Beliau adalah pemimpin waliullah pada masanya, pada zaman ini. Satu. Yang kedua, kata Kiai Sodik, kata guru saya Habib Munzir Al-Musawwa, di masa ini seluruh pundak wali berada di bawah telapak kaki Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Saya tanya, emang guru antum kenal Habib Munzir sama Abah Anom? Kata Kiai Sodik, guru saya Habib Munzir Al-Musawwa sampai wafat belum pernah ketemu, belum pernah sowan secara dohir ke Suryalaya ke Abah Anom. Tapi kata Habib Munzir,
Biasanya kami 40 hari, cepat lambatnya 100 hari. Para mursid-mursid yang kamil mukamil dari seluruh thariqah yang mutabaroh yang ada di dunia, minimal setiap 100 hari kami berkumpul, kami rapat, kami saling memberitahu siapa murid kami. Dalam Manqabah Syekh Abdul Qadir, aku diberi buku sepanjang mata memandang untuk menuliskan nama-nama muridku. Nah, seperti itu. Yang padahal ibu bapak yang dirahmati Allah, seorang Habib Munzir Al-Musawa selama hidupnya belum pernah ketemu dengan pengersah Bahanom. Tapi apa kata beliau? Kami selalu berkumpul setiap 40 hari sekali, kadang 100 hari sekali kami berkumpul di satu tempat, dan di tempat itu salah satunya ada Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Maka kata Kyai Shodiq, ayo kita bertabaruk. Kita sudah bertarekat Alawiyin, maka di sini kita mengambil tabaruk talqin dzikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, maka mereka bertalqin semuanya. Ini pengalaman pribadi. Yang kedua, pengalaman pribadi salah satu wakil talqin sedang umroh di tanah suci Mekah. Waktu itu Said Muhammad Al-Maliki, salah satu cucu Rasulullah, imam besar ahlu sunnah wal jamaah, masih hidup. Maka wakil talqin abah ini, saya lupa namanya, sowan ke Muhammad Said Al-Maliki. Nyampe di situ sebelum asar. Setelah asar mau maghrib, penuh manusia ngantri mau sowan ke majelis beliau. Wah, ini tidak mungkin katanya. Ini bisa-bisa kebagian jam 9 malam. Maka si wakil talqin ini robitoh, memejamkan mata, menundukkan kepala. Beliau pejamkan mata, tunduk begini. Abah, sampaikan salam saya kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tidak mungkin saya menunggu jamaah yang segini banyak, menunggu antrian, karena saya sudah ditunggu rombongan. Mohon dengan keridoannya pertemukan saya dengan beliau. Apa yang terjadi? Mendadak asisten Muhammad Said Al-Maliki dari dalam berdiri. Hei Indonesia yang berbaju anu, muncul kurangnya mah cek bahasa Arab nama sok hadir itu meren sok hadir kalebat gitu meren cek bahasa Arab namanya sok hadir sini Indonesia sok dipanggil ke dalam, masuk ke dalam. Assalamualaikum. Sampai di dalam kediaman beliau, sebelum disuruh duduk di kursi, ditunjuk langsung sama Said Muhammad Al-Maliki. Siapa antum? Kamu siapa? Saya dari Indonesia jamaah umroh. Bukan itu yang saya tanya. Apa kata beliau? Kata Syekh Muhammad Al-Maliki, siapa yang menanamkan ismutat di dalam kalbumu? Terperanjat itu orang wakil talqin abah. Loh, kok bisa ketahuan? Siapa yang menanamkan ismutat di dalam kalbumu, di latifatul kalbumu? Maka kata wakil talqin kita, guru saya. Siapa gurumu? Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Disambut oleh Syekh Muhammad Al-Maliki, Qaddasallahu sirrahul aziz. Dari sinilah ada sambutan kita ketika nama beliau disebut, disambut oleh kita, Qaddasallahu sirrahul aziz. Jadi alhamdulillah, berbahagialah ikhwan dan akhwat yang sudah menerima tuntunan talqin zikir ini. Pesan saya kepada semuanya, pesan sekaligus amanah ajakan, ajak putra putri kita yang sudah balik untuk sama-sama belajar berzikir. Jangan nunggu-nunggu sampai jadi kiai. Jangan nunggu-nunggu jadi ustadz, apalagi kalau anaknya pesantren. Enggak, nunggu yang jadi kiai, nunggu yang jadi ustadz. Kelamaan punya anak, cucu, mantu
yang sudah balik punya akal, yuk ajak untuk sama-sama ikut belajar mengamalkan zikir ini. Maka mudah-mudahan semuanya yang sudah menerima tuntunan ini Allah berikan kemampuan istiqomah untuk mengamalkannya, ya. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna musallan mubaraka wa anta khairul musilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil syukuri atas kasih sayangnya kita telah diberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.